Sawadee-hap, konnichiwa. Hai semuanya Sobat Marduta. Kalian yang kelas 7 dan kelas 8 udah dapat kan link Google Form pendaftaran pengurus OSIS periode 2021-2022? Hayo siapa yang minat? Nah, angkatan kalian itu belum ada yang berpartisipasi dalam kepengurusan OSIS loh, karena yang periode 2020-2021 itu semuanya satu angkatan sama aku, which means yang sekarang kelas 9 semua. Jadi kalian yang masih kelas 8, apalagi yang masih kelas 7, belum ada yang berpartisipasi dalam kepengurusan OSIS. Karena itu sekarang aku, Regina Lijava Leonard, selaku ketua OSIS periode 2020-2021 mau jelasin secara singkat apa sih OSIS itu, gimana sih OSIS Maria 2 itu. Nah, OSIS itu merupakan singkatan dari organisasi siswa intra sekolah. Jadi organisasi di sekolah yang anggotanya merupakan siswa-siswi gitu kan. Nah, ada 3 unsur penting yang harus ada dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama tujuannya. Jadi suatu organisasi ini pasti ada tujuannya dong. Buat apa bikin organisasi kalau nggak ada tujuannya? Nah, yang kedua yaitu kerjasama. Karena organisasi ini merupakan tim, which means yang lebih dari 2 orang gitu. Jadi kalian harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu orang yang melakukan kerjasama tersebut, yaitu anggotanya. Nah, dari anggotanya ini juga harus ada ketuanya untuk memimpin kalian, untuk mengkoordinasi juga supaya bisalah tercapai tujuannya ini. Berdasarkan unsur-unsurnya tadi, apa sih tujuannya OSIS itu? Secara umum, sebenarnya tujuan OSIS itu ada banyak banget, tapi di sini aku akan ambil 3 aja. 1, membangun landasan kepribadian yang kuat dan berani. Jadi ketika kalian jadi pengurus OSIS, kalian akan dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang kuat mentalnya dan berani. Ketika kalian jadi pengurus OSIS, akan ada LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Nah, di sini kalian akan dilatih untuk menjadi pribadi yang berani. Nah, yang kedua yaitu membentuk sikap, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan berpikir logis. Ketika kalian jadi pengurus OSIS, kalian harus bertanggung jawab. Misalkan kalian dapat tugas ini, kalian harus bertanggung jawab dengan kerjain tugas tersebut. Kalian juga harus bisa jadi disiplin, bisa jadi contoh buat teman-teman kalian. Misalkan saat Zoom, kalian on cam, kalian kalau misalkan ditanya sama gurunya, dijawab gitu kan. Nah, itu juga sebagai bentuk menghargai guru tersebut. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ketika kalian jadi pengurus OSIS, akan sangat banyak informasi atau pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapat. Nah, tadi kan udah nih tujuan OSIS secara umum. Kira-kira apa sih tujuan OSISnya M2 gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan OSIS Maria 2 itu disebutnya visi dan misi. Visi itu adalah tujuannya dan misi adalah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, visi misi ini tuh dibuat oleh calon ketua OSIS dalam video kampanyenya. Buat kalian yang sekarang kelas 8, mungkin masih ingat kalau tahun lalu aku, Fania, dan Reva itu ada bikin video kampanye yang isinya tuh menjelaskan visi misi kita. Jadi berdasarkan video tersebut, kalian bisa tuh pilih siapa yang kalian mau jadi ketua OSISnya. Nah, terus kalau aku udah jadi pengurus OSIS, apa sih manfaat yang bisa aku dapat, Kak? Banyak banget manfaat yang bisa kalian dapat nih. 1 yaitu pengalaman baru. Misalkan nih kalian jadi kayak, oh begini ya rasa jadi panitia kegiatan, oh begini ya mimpin rapat, oh begini ya sharing-sharing sama guru dan teman-teman gitu kan. Nah, yang kedua, kalian juga bisa dapat teman baru karena kalian gak cuma berteman di lingkup kelas, tapi kalian juga berteman di lingkup organisasi. Kalian bisa temenan sama yang beda kelas, bahkan yang beda angkatan juga. Nah, terus yang ketiga juga, kalian bisa mengasah bakat dan kreativitas kalian. Kalau aku sendiri dulu tuh aku nggak tahu kalau misalkan aku tuh ternyata suka digital designing gitu kan. Tapi ternyata pas aku masuk pengurus OSIS, aku jadi dituntut untuk bikin poster-poster atau ucapan-ucapan yang biasa dipost di Instagram SMP Santa Maria 2. Aku jadi kayak harus belajar, harus cari-cari ide gitu kan. Nah, dari situlah aku jadi tahu, oh ternyata aku enjoy ya dalam desain-desain kayak ini. Nah, ketika sekarang aku scroll desain-desain aku yang dulu, aku ngeliatnya aneh gitu kan. Ternyata tanpa aku sadari, aku udah improve cukup banyak sampai hari ini ya.
Kalian juga bisa mengasah kreativitas kalian. Misalkan lagi rapat, kita akan ada acara ini nih, kita bikin lomba apa ya? Nah, kalian harus bikin lomba apa nih kira-kira yang menarik, hadiahnya apa nih, supaya teman-teman kita tuh tergiur untuk ikut lomba itu. Nah, yang keempat yaitu berpartisipasi untuk sekolah. Contohnya adalah sekarang aku ini syuting-syuting kayak gini kan, karena kan masih dalam masa pandemi, jadi masih syuting-syuting kayak sekarang, atau yang lagi tuh aku bacain pengumuman pemenang lomba 17 Agustusan ya. Nah, terus yang terakhir ini sebenarnya bisa dibilang bonus sih. Kalau kalian hoki, kalian bisa famous, tapi tolong jangan jadikan famous ini sebagai tujuan utama kalian jadi OSIS. Ketika ditanya tujuannya apa, kenapa mau jadi OSIS, terus kalian jawab mau famous miss pak, yo jangan gitu ya, jangan ya. Nah, jadi kalian udah denger kan manfaat jadi pengurus OSIS itu kayak banyak banget. Kalian bisa seneng-seneng, bisa seru-seru, bisa cari bakat kalian apa gitu kan. Jadi tunggu apa lagi, buruan daftar mumpung masih dibuka sebelum terlambat ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fanny Zinta Sembiring. Aku sebagai Wakil Ketua OSIS tahun periode 2020-2021. Nah, tadi Regina tuh sudah menjelaskan sedikit tentang OSIS, dan sekarang aku bakal jelasin apa saja sih kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. OSIS melaksanakan kegiatan yang secara rutin per tahunnya. Ada mulai dari hafalan bersama, lalu ada melaksanakan hari pramuka, memperingati hari pramuka, lalu ada 17 Agustusan, BKSN, dan masih banyak lagi. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini biasanya kita tuh bisa menyelenggarakan lomba, ataupun biasanya OSIS ini dipanggil ke sekolah untuk membuat syuting, atau biasanya kita tuh panggilnya syuting atau video bersama guru-guru. Nah, kemarin aku sama Regina itu membuat syuting video di sekolah mengenai pengumuman lomba memenang 17 Agustusan nih. Itu kita dipanggil sekolah. Terus banyak juga teman-teman yang dipanggil sekolah, seperti saat itu tuh ada teman-teman dari pramuka yang dipanggil sekolah untuk syuting juga, untuk memperingati hari pramuka pada saat itu. Itu salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan OSIS dan juga yang dilaksanakan OSIS dan pembina OSIS. Lalu ada juga satu lagi kegiatan yang kita usulkan melalui proker kita. Kegiatan yang kita usulkan melalui proker kita atau program kerja, sebelumnya kita harus buat dulu program kerjanya, prokernya. Jadi kita menuangkan seluruh kreativitas kita, imajinasi kita ke dalam proker ini untuk membangun OSIS yang lebih maju ke depannya. Seperti contohnya proker seksi mading itu. Seksi mading membuat proker untuk selalu mengunggah poster mengenai bisa itu hari-hari besar ataupun ada perayaan sesuatu langsung diunggah ke Instagram, ataupun poster dari seksi rohani mungkin mau menyelenggarakan lomba BKSN. Seperti itu contoh-contoh proker dari OSIS ini sendiri. Lalu proker-proker ini akan kita berikan kepada pembina OSIS. Lalu pembina OSIS dan kita akan rapat, kita diskusikan mengenai apa saja yang proker yang kita ambil untuk 1 tahun ke depannya. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Ayo kita masuk OSIS karena OSIS sangat menguntungkan bagi kita. Annyeonghaseyo ya Robun, Swadihap Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Revalina Mariska Gracia Sihotamimnida. Saya menjabat sebagai sekretaris OSIS dan hanya satu-satunya sekretaris OSIS pada tahun ini. Keren kan? Tadi, Ci Fania dan Ci Regina sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang OSIS dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Nah, teman-teman penasaran gak sih tentang struktur organisasi kita dan juga tugas-tugas kita nanti sebagai OSIS? Baiklah, saya akan menjelaskan
struktur dan tugas-tugas kita nanti sebagai OSIS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi kita. Di tingkat yang paling teratas ada kepala sekolah, yaitu Ibu Veronica Yuli Budiasri SPD. Kemudian di bawahnya ada wakil kesiswaan, yaitu Ibu Natalia Asri Kristiani SPD. Kemudian ada pembina OSIS, yaitu Bapak Samuel Eka Purnama SPD, dan juga Ibu Margareta Retno Arum SPD. Kemudian ketua OSISnya yaitu Reginali Jova Leonard. Kemudian ada wakil ketua OSIS yaitu Fania Zenita Sembiring. Ada sekretaris yaitu saya, Revalina Mariska Gracia Sihotam. Kemudian ada bendahara Yosefin, si rohani Gebi dan Repsan, si mading Kalista, si upacara olahraga dan pramuka ada Jelena dan Nelson, si 7K ada Hotma dan Wilson, dan si wirausaha dan sosial ada Safa dan Nathanael Suhedi. Itulah tadi struktur organisasi yang ada di sekolah kita. Kemudian kita masuk pada tugas-tugas pokok OSIS. Penasaran nggak? Apa aja sih nanti yang jadi tugas kita sebagai OSIS? Nah, yang pertama itu tupoksi sebagai ketua OSIS. Tupoksi itu tugas pokok OSIS, oke? Tupoksi sebagai ketua OSIS yang pertama membuat program kerja. Ini dilakukan bersama si yang lain. Semisal si mading, si upacara, si olahraga, itu membuat program kerja bersama dengan ketua OSIS. Yang kedua, memimpin organisasi dengan tegas dan bijaksana. Kalau kamu ingin memimpin organisasi harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab, juga tegas dan bijaksana. Yang ketiga, memimpin rapat. Kalau kita ada keperluan dan mengharuskan kita untuk rapat, maka ketua OSIS wajib memimpin rapat tersebut. Yang keempat, menginventaris laporan kegiatan. Yang kelima, membawahi seksi-seksi yang ada dalam organisasi kita. Kemudian, tupoksi sebagai waketos. Waketos itu adalah wakil ketua OSIS. Yang pertama dan satu-satunya tugas waketos, sangat mudah bukan? Yaitu mewakili ketua OSIS. Semisal ketua OSIS ada halangan untuk menghadiri rapat, maka yang harus mewakilkan ketua OSIS itu adalah waketosnya atau wakil ketua OSIS. Dan wakil ketua OSIS juga bertugas untuk membawahi seksi-seksi yang ada pada organisasi kita ini. Kemudian tugas sekretaris yang pertama menyusun program kerja. Jadi setiap seksi membuat program kerja yang disusun oleh sekretaris nanti lalu diberikan kepada pembina OSIS untuk dilihat lagi dan diperbaiki. Yang kedua, mengarsipkan seluruh surat, misalnya proposal lomba. Jadi tugas sekretaris di sini adalah mengarsipkan seluruh surat. Yang ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang biasanya nanti akan diminta saat melepaskan jabatan. Kemudian tugas sebagai bendahara. Yang pertama, membukukan keuangan organisasi. Yang kedua, menyampaikan laporan keuangan dengan bukti-bukti yang ada. Tugas seksi-seksi organisasi seperti si rohani, si 7K itu adalah membuat program kerja bersama dengan teman satu timnya dan juga ketua OSIS, lalu mengkoordinir setiap kegiatan di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, tugas dari si upacara adalah mempersiapkan lingkungan dan segala kebutuhan untuk upacara dan bertanggung jawab atas berjalannya upacara dengan tujuan menambah rasa nasionalisme para siswa. Dan untuk contoh program kerja, semisal ada lomba yang diadakan memperingati hari 17 Agustus, siapa saja seksi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan lomba tersebut. Semisal si olahraga yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir lomba yang berkaitan dengan olahraga. Nah, itu tadi struktur dan juga tugas-tugas kita nanti sebagai OSIS. Kami sebagai pengurus OSIS lama mengharapkan partisipasi kalian untuk ikut bergabung dengan OSIS Maria 2. Kami tunggu ya teman-teman. Kalian harus bergabung di OSIS ya, karena OSIS banyak sekali manfaatnya, seperti membentuk jati diri kita, membuat kita menjadi lebih tegas dan bijaksana, membuat kepercayaan diri kita meningkat,
lalu membuat rasa kerjasama kita semakin meningkat. Nah, pembina OSISnya juga itu sangat amat sangat kece. Jadi kalian harus bergabung di OSIS. Kami tunggu. Yeay! Dadah, bye-bye. Dadah!